Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Desinti Randayanji. Di sini saya akan meresensi atau mengulas novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Nah, identitas dari novel ini berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, penulis Terelie, penerbit Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-35, tahun terbit 2018, kota terbit Jakarta, jumlah halaman 264 halaman. Buku ini bergenre fiksi remaja, ISBN 978602033167, harga 69.000 sampai ratusan. Nah, orientasi dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin adalah judul novel karya penulis Terelie. Sang penulis mempunyai gaya tersendiri, yaitu tidak menuliskan identitas diri dalam setiap novel yang ditulisnya. Novel yang diterbitkan pada tahun 2018 berisikan konflik-konflik yang cocok untuk tokoh seperti Danar, Tania, dan yang lainnya, menceritakan kehidupan seorang gadis, yaitu Tania, yang jatuh cinta kepada malaikat hidupnya. Cerita ini bermula saat tokoh Tania dan adiknya Dede kehilangan sang ayah. Mereka menghabiskan seluruh tabungan keluarga hingga rumah untuk pengobatan kesehatan ibu yang juga sedang sakit keras. Nah, tafsiran dari buku ini menceritakan tentang gadis berumur 12 tahun bernama Tania, gadis kecil yang harus putus sekolah dan mengamen bersama adiknya sepanjang hari setelah 3 tahun lalu ayahnya pergi untuk selamanya. Tania dan Dede dan ibunya tinggal di sebuah rumah kardus di pinggir kota akibat kesulitan ekonomi, sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang malaikat. Siapa yang tidak senang bertemu dengan malaikat? Jelas ini adalah sebuah cahaya masa depan bagi Tania. Danar namanya. Danar bagai malaikat di kehidupan Tania dan keluarganya yang serba kekurangan. Pertemuan yang tidak disengaja antara mereka di suatu malam membawa cahaya indah bagi kehidupan Tania ke depannya. Perbedaan umur yang berjarak 14 tahun, Tania seperti bertemu dengan sosok kakak yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Danar menjanjikan masa depan yang bercahaya. Danar membiayai Tania dan Dede untuk kembali sekolah, memberikan modal untuk ibunya untuk membuat usaha kue. Danar membawa kebahagiaan yang selama ini hilang dari kehidupan Tania dan keluarganya. Danar membawa mereka ke toko buku terbesar di kota itu. Kala itu toko buku yang menjadi tempat favorit Tania hingga saat dirinya bertumbuh dewasa. Tania tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh malaikatnya. Tania menjadi siswi terpintar di sekolah. Semua berjalan baik dalam kurun waktu 1 tahun. Mereka tidak tinggal di rumah kardus, sudah pindah ke kontrakan. Tania menikmati setiap waktu ia bersama Danar. Kebahagiaan yang entah apa Tania tidak mengerti. Perasaan bagi seorang anak berusia 13 tahun yang masih berkepang dua tidak akan mengerti perasaan bahagia apa itu. Namun kebahagiaan itu tidak berjalan lama. Inilah bagian yang paling menguras emosi. Ketika ibu Tania meninggal, Tania dan Dede selamanya 1,5 tahun kemudian, pukulan berat bagi Tania yang saat itu masih berumur 13 tahun dan saat-saat menuju kelulusan sekolah dasar, saat dimana Dede masih belum mengerti semua kejadian tersebut. Saat Danar merangkulnya pada acara pemakaman ibu di hari itu, namun Tania sadar hidup harus terus berjalan. Tania diterima di salah satu SMP di Singapura dan memutuskan untuk melanjutkan sekolah di sana. Demi membanggakan ibu dan malaikatnya, Tania memberikan pelajaran penting, sebuah pendidikan
Tania tumbuh menjadi gadis yang cerdas, lulus SMP dengan predikat terbaik nomor 2 dan mendapatkan beasiswa lanjutan untuk SMA di Singapura. Tania menjadi gadis dewasa dengan cepat, persis seperti keinginan Danar, dan perlahan mengerti perasaan berbunga-bunga saat memikirkan seseorang serta perasaan rindu tersebut. Tania semakin tumbuh dan semakin mengerti perasaannya Danar bukan lagi hanya sebagai malaikat. Danar punya sisi tersendiri dalam hati Tania. Tania tidak boleh membiarkan perasaannya terus mekar. Takdir telah ditentukan oleh Tuhan dan manusia hanya bisa menerima seperti daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Nah, perasaan Tania berakhir ketika Danar mengumumkan dirinya akan segera menikah dengan seorang perempuan bernama Ratna. Buku ini dengan baik menyajikan perasaan-perasaan yang menguras emosi dan tisu kamar para pembaca. Buku ini menyimpan banyak rahasia mengenai perasaan antara Tania dan Danar setiap bagiannya. Buku ini menceritakan kehidupan Tania, Dede, Danar, dan perasaan Tania yang tumbuh kepada malaikatnya. Menceritakan Tania yang melanjutkan kehidupan sebagai gadis pintar di negeri orang, gadis yang membanggakan ibunya di sana, dan malaikatnya menceritakan Tania dengan segala prestasinya yang membanggakan, menceritakan bagaimana Tania memandang lain Danar selain sebagai malaikat di hidupnya, menceritakan bagaimana Tania menepati janji ibunya dan usaha Tania untuk merelakan. Selain itu, di akhir cerita juga menjelaskan segala teka-teki mengenai perasaan Tania dan Danar selama ini. Nah, evaluasi atau kelebihan dan kekurangan novel ini. Kelebihan dari novel ini sangat menarik untuk dibaca. Selain karena ceritanya yang unik, jalan ceritanya dan akhir ceritanya mengundang rasa penasaran pembaca untuk mengetahui kelanjutan kisah antara Danar dan Tania. Dalam novel ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada para pembaca bahwa semua keinginan tidak akan bisa semuanya tercapai. Terelie juga memberikan pelajaran terhadap pembaca melalui para tokoh yang diceritakannya, di mana dalam menghadapi kehidupan dengan lapang dada, ikhlas, dan selalu berusaha dengan seluruh kemampuan yang kita punya. Novel ini juga meninggalkan pesan moral seperti tata krama dalam berbicara, menghormati orang tua, dan selalu bekerja keras dan pantang menyerah dalam menghadapi kehidupannya. Nah, kekurangan dari novel ini novel ini juga memiliki kekurangan seperti penggunaan majas, hiperbola, dan bahasa yang terlalu puitis. Selain itu, novel ini juga menggunakan bahasa yang tinggi sehingga sulit untuk dipahami karena menggunakan genre yang cukup romantis, sehingga tidak diperuntukkan untuk pembaca yang masih di bawah umur. Namun terlepas dari itu, tidak sedikit pun mengurangi makna yang ingin disampaikan dari Terelie. Nah, rangkuman yang dapat saya ambil dari novel ini yaitu cerita dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin memiliki cerita yang menarik. Selain itu, mayoritas pembaca novel ini adalah anak remaja karena dalam novel ini pada awalnya menceritakan kehidupan anak yang masih berumur belasan tahun. Novel ini juga memberikan banyak pesan moral seperti tata krama dalam berbicara, menghormati orang tua, bersabar, selalu mengingat kebaikan orang lain, selalu bekerja keras, dan pantang menyerah. Sehingga novel ini sangat cocok untuk dibaca, terkhusus bagi para pembaca yang menyukai novel yang bergenre romantis atau fiksi remaja. Nah, itulah resensi novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.